Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ibnu Husni, NIM 18035101. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan saya pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, yang pertama yaitu bab 1, latar belakang. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli, melihat peluang, dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh. Bisnis sebaiknya memiliki nilai dan bermanfaat, di mana hal ini bisa dilakukan melalui penerapan konsep kewirausahaan sosial. Berbagai kalangan mulai memperbincangkan konsep kewirausahaan sosial sebagai solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Tujuan kewirausahaan sosial adalah terwujudnya perubahan sosial ke arah yang lebih baik atau positif dan memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat. Di masa modern seperti saat ini, kita harus mempunyai inovasi dan terobosan baru dalam hal pengembangan usaha. Karena pada saat ini merupakan pasar bebas, di mana setiap orang berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan. Saat ini kita melihat masalah di Indonesia semakin kompleks. Permasalahan tersebut seakan telah menjadi bagian yang susah dipisahkan dengan rakyat Indonesia. Mulai dari permasalahan kemiskinan, pendidikan, keamanan, atau juga masalah pengangguran. Oleh karena itu, banyak orang yang berwirausaha, mendirikan home industry, membuka kedai makanan, dan lain-lain. Tapi, sayangnya orang-orang yang berwirausaha tersebut tidak bertahan lama karena mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu disebabkan minimnya ide dalam menghasilkan terobosan dan inovasi baru dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai skill khusus dalam mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Laporan ini akan menitik beratkan pada peluang dalam berwirausaha dan pengembangan ide-ide dari usaha retail yang sudah ada. Sebagaimana kita tahu, sebuah inovasi akan membuka sebuah peluang usaha baru yang tentunya lebih baik dibandingkan usaha yang telah ada sebelumnya. Thomas W. Zimmer pada tahun 2005 merumuskan manfaat berwirausaha sebagai berikut. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memberi peluang melakukan perubahan, pebisnis menemukan cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial, dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki usaha sendiri merupakan kekuasaan, kebangkitan spiritual, dan membuat wirausaha mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Nah, tujuan pembuatan proposal ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan kewirausahaan, terus menambahkan pengetahuan kepada mahasiswa di bidang kewirausahaan, mengubah pemikiran mahasiswa bahwa dunia kerja tidak hanya menjadi pegawai, tetapi terdapat bidang lain yaitu sebagai pengusaha, memberi pelajaran untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan menambahkan berbagai pengalaman tentang bidang kewirausahaan dari pengusaha-pengusaha sukses. Nah, manfaat dari usaha ini itu untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas mahasiswa, melatih mahasiswa dalam berwirausaha sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, yang kedua yaitu bisnis plan saya. Judul kegiatan usaha ini saya beri nama yaitu Pokemon Cake. Jadi jenis usaha dan lokasi usaha ini yaitu nama usahanya ya, seperti yang saya bilang tadi, Pokemon Cake. Jenis usahanya itu home industry. Nah, penanggung jawabnya saya sendiri. Deskripsi usaha ini yaitu Pokemon Cake yang kami produksi sangat ekonomis,
dibandingkan dari produk yang ada di kafe atau restoran. Kami menggunakan bahan baku yang baik seperti Oreo dan susu. Proses pendistribusiannya sesuai dengan tren di mana saya menjualnya melalui akun media sosial. Produknya sangat mudah diperoleh di sekitaran rumah. Manfaat dari usaha ini, saya bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk berbisnis dan bisa mendapatkan penghasilan. Kondisi persaingan usaha yang untuk di daerah saya belum banyak yang menjual produk usaha yang seperti ini. Jadi bisa saya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Dan prospek usaha ini bisa berkembang lebih luas dengan skala menengah sampai atas, karena produk usaha yang saya buatkan bukanlah usaha musiman. Inovasi dan kreativitas yang saya gunakan yaitu menggunakan bahan baku yang sederhana, yaitu Oreo. Yang kedua, memiliki tekstur yang lembut dan manis. Yang ketiga, harga yang terjangkau dan ekonomis. Mengandung vitamin yang kompleks. Pokemon Cake ini ditaburi dengan Eggy Golden City Mini dan Pocky. Dan untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Pokemon Cake ini, yang pertama yaitu alat. Ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama yaitu blender, sendok makan, tempat adonan, alat kukus, cetakan adonan, dan kompor. Serta bahan yang digunakan yaitu Oreo 2 bungkus, susu 3 saset, air 300 ml, dan Eggy Golden City Mini, dan Pocky tentunya. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Terus blender Oreo-nya sampai halus, dan kemudian tuangkan Oreo yang telah dihaluskan pada tempat adonan yang telah disediakan. Selanjutnya ambil 2 saset susu, kemudian encerkan dengan menggunakan air hangat. Setelah susu diencerkan, campurkan pada Oreo yang telah dihaluskan, aduk sampai merata adonan tersebut. Tuangkan adonan yang telah dicampur ke tempat cetakan. Kukuslah dengan volume api yang sedang selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat dan pindahkan dan cetak ke tempat yang telah disediakan. Setelah disusun dengan rapi, taburkan topping Eggy Golden City Mini dan Pocky. Dan yang terakhir, Pokemon Cake siap untuk dijual dan didistribusikan. Untuk anggaran biayanya cukup terjangkau. Oreo yang 2 bungkus hanya seharga Rp7.000 itu per bungkus. Dan susu sasetnya 3 saset itu Rp1.500 per saset. Dan Pocky Mini 1 bungkus itu seharga Rp5.000. Dan yang terakhir Eggy Golden City Mini 1 bungkus itu seharga Rp4.500. Dan total anggarannya cuma Rp28.000 untuk sekali produksi. Untuk terkait pemasaran sendiri, target dari usaha Pokemon Cake saya ini yaitu semua lapisan masyarakat, baik dari segi usia anak-anak, remaja, serta para orang tua, baik golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dalam konteks ini, kami menjangkau konsumen para mahasiswa atau mahasiswi yang ada di selingkungan UNIF. Tak lupa pada para dosen-dosen muda yang suka dengan makanan yang manis-manis. Untuk strategi pemasarannya sendiri, kami memilih mempromosikan usaha di sosial media, seperti di Instagram, grup-grup chat WhatsApp. Terus kami menyadari sasaran utama kami di sini adalah masyarakat UNIF, yang mayoritas adalah para mahasiswa atau mahasiswi yang dan remaja milenial. Tidak hanya mahasiswa, sebagian dosen juga memiliki sosmed ini, seperti dosen muda yang ada di UNIF. Bentuk promosi usahanya yaitu memberikan diskon 30% dan harga utama Rp15.000. Dan mempromosikan produk ini dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan melakukan promosi dengan membuat desain banner produk. Dan untuk selanjutnya itu faktor-faktor penghambat dan pendukung. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada yang sukses, ada yang belum sukses. Seperti halnya usaha ini. Ada beberapa hal yang menurut kami akan menghambat dan sangat mendukung dalam menjalankan usaha ini. Faktor penghambat yang pertama yaitu punya usaha yang sama dan bahan baku yang tidak stabil harganya.
Tapi kami sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut. Di antaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran dana yang dikeluarkan. Sedangkan untuk mengatasi faktor kedua, yaitu yakni harga bahan baku tidak stabil, kami menyiasati dengan membeli bahan di tempat langganan kami belanja. Jadi sehingga kalau sudah langganan kan bisa diberikan sedikit diskon. Nah, faktor-faktor pendukung usaha ini diantaranya kondisi tempat dan peralatan yang memadai, higienis dan harga yang relatif terjangkau, dan merupakan salah satu bagian produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, yang pertama itu strength atau kekuatan, menjual produk untuk semua kalangan, seperti anak-anak, remaja, dan orang tua, dan memiliki keunikan rasa. Dan untuk weakness atau kelemahannya sendiri dari produk ini, sangat mudah dibuat sendiri, sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Dan cara pembuatannya mudah ditiru. Opportunity atau peluang atau kesempatan, mudah dalam pemasaran, karena makanan banyak orang yang tertarik kepada makanan yang manis. Alat dan bahan mudah ditemukan, sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan camilan ini. Dan modal yang dibutuhkan tidak besar, sehingga kami mampu memproduksinya terus-menerus dan harganya terjangkau. Hambatan dari produk ini yang pertama yaitu jika ada produsen baru yang membuat produk yang sama seperti kami, pesaing menambah varian rasa baru dan melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Yang terakhir yaitu penutupnya, yaitu antisipasi masa depan. Sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami, agar para peminat dan konsumen puas atas Pokemon Cake yang kami buat. Karena apabila kualitas jajanan kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Dan kesimpulannya yaitu menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baik Ibu dan rekan-rekan semuanya, itulah presentasi dari bisnis plan yang saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.